Tanya. Oh kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena yayasan, kalau bukan karena saya kepala sekolah, kalau bukan gurunya saya, nggak akan sukses tuh anak, gitu ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman punya prinsip kayak gini, ya kan, merasa bahwa semua yang kemarin saya ingat yang kalung dijatuhin, kerjaan kita cuma gini doang, setelah itu kan Allah, tapi kita nganggap, oh ini sama saya, ini jasa saya, ini ilmu saya. Lihat apa yang terjadi pada Korun. Ya Allah, kata Allah, balikin itu semua. Tanahnya dibalik begini kan? Dia dan hartanya tadi bawa disebut harta karun. Gitu. Habis. Kata Allah gitu. Cuman gini doang gitu, jatuhan itu kan aku gitu. Kita sekarang hindari itu teman-teman punya prinsip kayak gitu. Yang kemarin bilang itu peran Anda yang begitu itu cuma 4%. Itu pun kalau di matematik sebetulnya 4% pun kagak ada tuh upaya kita. Ya. Kalau seseorang kaya karena usahanya, ya, makanya kemarin saya bilang saya itu sebenarnya nggak ada hubungan antara ikhtiar dengan rezeki, itu nggak ada. Mungkin baru dengar teman-teman, ya. Saya juga baru dapat beberapa tahun yang lalu ilmu ini. Saya baik teman-teman, nggak ada. Loh kalau gitu ngapain Pak kami ngajar, ya? Kami usaha, kami bisnis, kami ngantor, kami ngapain Pak kalau nggak ada hubungannya? No, rezeki itu. Jadi gini teman-teman, nanti kita jelaskan di slide berapa gitu di akhir-akhir. Ya tidak ada hubungan antara ikhtiar Anda itu dengan rezeki. Nggak ada. Kenapa nanti ya jawabannya? Kalau begitu saya nggak usah kerja Pak, bukan begitu. Ikhtiar itu adalah kewajiban. Ada nggak di Al-Quran? Teman-teman usahakan setiap langkah kita itu, setiap kejadian itu ada SK-nya dari Allah. Ada nggak kerja SK-nya dari Allah? Ikhtiar. Ada? Nyari duit itu ada nggak SK-nya dari Allah? Perintahnya. Kalau dari kepala sekolah sih ada ya. Ini dari Allah langsung, jangan dari kepala sekolah. Ada nggak? Apa? Coba sekali tahu. Apa ayatnya? Jangan. Faiza udiatis sholat miyamil jum'ah fantashiru fil ard, kamu lari, kamu bertebaran, kamu, ya kan? Untuk apa? Fantashiru fil ard untuk ngapain gitu ya? Untuk mencari rezeki yang sudah kami hempaskan. Jadi itu perintah dari Allah. Jadi ikhtiar itu ya perintah ikhtiar. Kalau perintah fantasir kan fil amr ya, perintah wajib. Lalu rezekinya gimana Pak? Nah itu urusan Allah. Rezeki hak prerogatifnya Allah. Gitu ya. Nanti kita bahas ya. Saya ingin teman-teman mulai ini ya, jangan songkak, jangan sombong karena saya hebat, karena saya sudah S2, S3. Jadi ya kamu yang baru lulus SD. Nah itu nanti makanya penghancur garansi kemarin saya sudah sampaikan apa? Penghancur garansi langit dari Allah itu al-kibru, sombong. Sombong itu bukan karena pakai gelang emas banyak, kalau pakai mobil mewah atau rumahnya mentari, itu ya bukan itu sombong. Adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran itu untuk kebenaran dari Al-Quran, dari hadis dari Allah. Wa ghamtun nas, dan meremehkan sama manusia, itu sombong. Ya, Korun itu dia masuk ke dalam bumi gitu, dihancurkan, dan mungkin di neraka kan nggak ada riwayat lagi kalau kemudian dia tobat kan, nggak ada kan, sama dengan gegeduknya tuh bosnya siapa? Firaun udah insaf, udah tobat dia. Ya Allah, ya aku beriman kepada Tuhan Musa, kepada Allah. Oh, galak ngomong gitu ya. Ini kalau tobat udah di ujung nafas tuh nggak diterima. Masih belum di ujung nafas, ayo tobat. Oke. Kalau gitu nggak boleh kaya dong kita. Ini ada siapa nih? Kira-kira. Emang Sulaiman kayak gitu mukanya ya? Ada gajah, ada burung hudhud ya.
Oke, Nabi Sulaiman ya. Siapa dia? Nabi. Nabi itu siapa? Nabi dan Rasul juga enggak dia? Ada Nabi, ada Rasul ya. Nabi dan Rasul juga enggak? Nabi dan Rasul lah. Kalau yang 25 orang itu ya Nabi dan Rasul ya. Siapa dia? Anaknya siapa? Daud. Daud itu orang kaya raya, dia penguasa dari bentang timur sampai ke timur lawan ke barat. Nanti ada penguasa yang dari utara ke selatan. Ada yang aturannya cari orang kaya yang Allah muliakan. Sulaiman. Kekayaan Sulaiman itu bukan hanya harta kayak korun, apa kekayaan dia teman-teman? Ilmu terus dia punya anak buah nggak? Punya pasukan nggak? Siapa pasukannya? Manusia masuk, terus apa lagi? Hewan, terus siapa lagi? Apa beda jin, setan dan iblis? Nah, saya tahu siapa masuk. Beda yang prinsip antara iblis, setan, jin. Kuntilanak, genderuwo, yang tiga aja nih, macam. Yang setan gimana? Yang benar nih. Ada berapa orang iblis? Berapa orang? Banyak kan? Kan iblis bukan orang. Apa berapa biji? Sama nggak iblis dengan jin? Bisa jadi. Bisa jadi ya, ragu berarti ya. Kenapa iblis Allah masuk neraka? Ya, ada nggak jin yang masuk surga? Apa semua iblis, semua jin, semua setan masuk neraka? Ada nggak? Jin ada ya? Ada yang Islam nggak jin? Yakin nih? Jin dan jin. Kalau sinetron ya. Kenapa iblis dikutuk sampai kamu dan keturunan lo banyak? Kenapa? Salah dia? Apakah dia kurang ilmu? Kita bilang kemarin dia itu dibandingkan Nabi Adam tuh junior, kan mapras gitu ya kan. Ospek dulu ospek. Junior, dia lebih apa? Golongan itu ada dua lah, jin dan manusia. Ada nggak golongan setan? Nggak ada. Ada nggak golongan iblis? Nggak ada. Jin itu apa namanya tuh? Varietas, spesies ya, apa namanya? Spesies. Nah, spesies itu ada jin dan ada manusia. Nah, di antara kelompok jin, yang pertama itu mbahnya jin itu namanya iblis. Iblis itu cuma seorang, sama dia doang. Yang apa? Yang waktu disuruh sujud sama Allah untuk sujud kepada Adam, itu dia tidak mau. Itu lagi iblis. Ada lagi yang lain. Sampai cari di Al-Quran ya. Terus kalau setan apa? Sifat. Jin yang paling brengsek, yang paling pembangkang, yang paling ini selain digeduk orang tadi, itu ada namanya setan. Dan setan itu sifat. Ada nggak dari manusia disebut setan? Minal jin nanti wanas. Dari golongan jin dan itu sifat. Sifat apa? Sifat pembangkangan. Sifat orang yang negatifnya gitu. Terus disebut setan. Makanya jin ada yang muslim kan gitu, ada yang nurut. Nah, Sulaiman ini dia menguasai di samping burung, di samping gajah, semut, ngerti bahasa manusia apalagi, termasuk golongan jin. Setan jadi pasukannya dia nggak? Jinnya ini nurut nggak sama Sulaiman? Nurut, apa buktinya jinnya nurut? Itu mah orang solid ya. Yang mindahin istananya atau singgasannya Bilqis siapa? Halo, ini teman-teman itu cerita-cerita dalam Al-Quran itu bahas ya, yang itu pelajari dalamnya. Ya, ini cerita yang teman-teman mungkin tidak dalamnya. Teman-teman tahu nggak? Ada setan atau jin itu yang punya keahlian khusus.
di pasukannya Sulaiman, ahlinya. Sulaiman itu terkenal dia punya bangunan yang megah, betul nggak? Ketika Ratu Bilqis datang itu kan dia takjub apa? Pas mau nginjek ini diangkat ini, betul nggak? Kenapa? Dikiranya air, padahal apa itu? Marmer itu. Itu teknologi di zaman Sulaiman. Wah itu, sekarang belum ada yang ngalahin. Gitu. Nah, apakah dia ini sendiri Sulaiman ngegotong-gotong keramik sendiri? Enggak ya, betul nggak? Itu dia punya ahli bangunan. Ahli bangunnya dari kelompok jin. Kenapa dia kaya raya, banyak emas permata gitu kan? Nabi Sulaiman. Emas permata gitu, intan berlian dari mana dapatnya? Dari laut. Siapa yang ngambilin? Jin. Jin yang apa? Yang dia ahli diver. Pernah. Emang Al-Quran nyebutin pernah nggak lihat ada ahli dari kelompok jin yang ahli diver, penyelam di Al-Quran? Ada nggak? Teman-teman belum pernah hatam belum sih Al-Quran ini? Maksudnya bacanya udah ya, tapi memaknanya belum mungkin ya. Saya tunjukin nanti. Ada ayat. Ya, kemarin ada waktu film Ramadan tuh ada film Aladin. Ya. Apa yang terkenal dari Aladin? Hah? Lampu sama apa lagi? Jin, apa lagi? Karpet. Karpetnya bisa apa? Itu mitos atau sebetulnya pernah terjadi? Hah? Pernah terjadi apa mitos teman-teman? Waduh, nggak yakin. Oh, dibohongin Pak, cuma film Pak. Terjadinya kayak gitu. Itu Al-Quran nyebutin teman-teman. Nih, ya. Nah, dengan segala karunia yang Allah berikan kepada dia, ya kan? Pada Sulaiman kekayaan, kekuasaan, bahasa segala jenis bahasa dia tahu, bahasa jin tahu, bahasa binatang tahu, ya. Dan jin itu nanti itu teman-teman ketika Sulaiman bawa tongkatnya gini, baris itu gemeter, tinggi bawahnya Sulaiman. Karena mungkin belum tahu cerita ini, ada di Al-Quran. Apa? Ketika ditanya sama dengan Qarun, oh Sulaiman kamu hebat sekali gini. Kalau Qarun jawabannya apa? Innamu itu ala ilmin ini karena saya profesional, saya kan pebisnis, nah, gitu ya. Kata Sulaiman apa? Ini semua karena karunia dari Allah. Saya cuma Allah untuk mengujiku teman-teman. Jadi mau kekayaan, mau kesusahan, mau itu ujian. Dia bilang apakah aku bersyukur atau ingkar? Itu aja dua. Jadi kita itu dititipin, ada yang dititipin kekayaan, kebenaran, kesuksesan, ada yang dititipin sebaliknya, melarat, miskin, penyakitan, orang tua kudu cuci darah, harus operasi, dan macam-macam ya. Dua aja. Yang Sulaiman, jawaban Sulaiman. Ini di An-Naml ayat 40 teman-teman. Qala hadza muqaddirum. Ini syarunnya Tuhan. Lihat dua nih, ashkur, ampur, itu aja dua teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman mau dikasih kesuksesan ataupun kebangkrutan, kemarahan itu sama, ya, gitu ya. Paham ya bedanya antara Sulaiman dan Qarun? Nah, mau nyontoh siapa? Oh, bisa enggak? Kenapa sih Allah menceritakan kayak gini-gini? Kesuksesan Nabi Daud, kesuksesan Nabi Sulaiman, mujizatnya Nabi Isa, bisa nyembuhin orang sakit, bisa ngidupin orang mati, betul enggak? Itu kenapa? Saya pertanyaan, why? Kenapa Allah ceritakan itu dalam Al-Quran? Untuk apa buat kita? Jadi pelajaran. Jadi pelajaran doang. Sebagai tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda apalagi? Kalau pelajaran doang, Al-Quran membuktikan kitab dari Allah kan, manual buku kehidupan kita itu Al-Quran. Kenapa ceritain kira-kira? Bersyukur, bukti, apalagi? Ada yang paling penting? Pelajaran pengawalan, Pak. Ya? Pelajaran pengawalan. Nah, siapa ini namanya?
Tepuk tangan dong. Ini kayaknya seperti kasih hadiah. Ada silakan. Ini Pak, ke depan. Nah, ini buku ini memang agak lama ya, karya tapi saya dapat pencerahan awal ketika saya dapat musibah yang membuat saya kesini banget dari sini. Bapak pelajari satu-satu. Bapak sebagai apa di sini? Obey itu pekerjaan yang mulia ya. Bangga Bapak di sini. Alhamdulillah. Karena apa? Dia yang melayani ini. Ini bersih, rumput tidak itu, kemudian dinikmati itu Pak pahala. Kalau Bapak ikhlas ya, syaratnya itu ikhlas. Kalau ikhlas tuh Bapak itu pahala luar biasa. Rezeki Bapak mungkin gaji kecil, tapi nanti dari yang lainnya Pak. Rezeki bukannya duit Pak, lapangan hati, bahagia kesehatan. Yang lain mah dapat duit suruh ke Darmais, kanker, gitu, suruh cuci darah gitu kan. Ini banyak orang-orang kaya Pak, harus dioperasi jantungnya, harus di ring, harus di ginjalnya harus ada yang donor gitu Pak. Itu ratusan juta Pak. Dapatnya 50 juta, keluar 400 juta. Mending Bapak enak begitu ya. Pagi-pagi ngopi, dangdut. Ya Pak, Pak saya Pak ya. Kasih teman Pak. Masukkan di tekannya dong. Ini kenapa saya kasih ada jawabannya benar. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu untuk dipraktekkan teman-teman. Loh gimana Pak prakteknya itu kan menabi Pak. Al-Quran itu untuk dipraktekkan teman, bukan untuk dibaca doang. Diamal, ngamal ini gimana? Jangan pengen mukjizatnya kayak gitu bisa jin ayo ini. Enggak. Insight-nya. Ya. Nih, saya bilang tuh. Lihat. Wa minasyaiton. Bukan jin loh yang disebut oleh Allah. Bahkan setan dari golongan setan. Setan siapa tadi? Jin yang brengseknya, yang itunya. Tapi di bawah Sulaiman tuh takluk dia, tunduk dia, gemeter dia kalau diperintah pasti nurut. Gitu. Kami telah tundukkan pula kesunan segolongan setan bukan jin. Yang menyelami diver. Jadi pernah jin yang tugasnya menyelam ke laut gitu, diver. Untuknya dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Jadi untuk apa? Ngambilin mutiara gitu. Pasti ke Sulaiman. Harta benda di dalam laut kan itu kabar. Perintah gitu ya. Untuk Sulaiman. Dan mengerjakan pekerjaan selain data itu. Selain itu ngerjain yang lain. Midahin bangunan gitu kan, ngumpulin batu dan pekerja kasarnya Sulaiman itu jin dan setan-setan. Apa bilang? Belum kan ada diver. Dan adalah kami memelihara mereka semua. Baru lihat ayat ini ya. Kayaknya baru lihat. Sudah sih baca apa tapi enggak ya, teman-teman. Ada lagi ayat yang lain. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Jadi ilmunya si Aladin tadi itu bukan Aladin, tapi Sulaiman, teman-teman. Dia bisa di buku Kasir diceritakan itu suratnya, tapi bukan surat yang ini, tapi persis kalimatnya mirip-mirip lagi. Bahwa Nabi Sulaiman itu diceritakan bahwa dia itu punya tembikar alat terbang untuk ngangkut barang-barang maupun pasukannya untuk pergi ke negara-negara. Dia bukan pakai buruk, bukan pakai Garuda Airways, yang lain gitu ya. Tapi pakai tembikar, pakai permadani terbang. Itu Sulaiman mengin untuk menerbangkan tadi yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Oh ke ini ke Irak, ke Mekah. Ini ada bukan mitos teman-teman. Ya, catat ayat ini yang di dalamnya. Lihat tafsirnya tafsir Ibnu Katsir. Luar biasa Sulaiman. Tapi ketika hebat sekali kamu, tepuk tangan. Terus kita kan kadang-kadang butuh gitu ya. Jangan dipuji dikit, apung-apung. Apa? Kenapa kamu kok bisa kayak gitu? Maka jawabannya azam yang paling semua dari Tuhan semua. Bukan usahaku, bukan kehebatan. Itu awal-awal teman-teman ya, pahami itu. Jadi teman-teman kerja di sini di SDIP ini.
Ya, setelah SD kan SMP. Saya masih SD dulu. Ya kan, di SMK IT ini kemarin SD kita gabungan kemarin. Coba pakai prinsip ini teman. Hadza min fadli Rabbi. Saya sudah diangkat jadi OB di sini. Min fadli Rabbi. Ini Allah yang dititipkan kepada saya sebagai satpam, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, apapun. Hadza min fadli Rabbi. Untuk apa? Apakah saya syukur atau ingkar gitu? Syukurnya apa? Kalau syukur, tanda orang syukur itu mengoptimalkan waktunya, potensi dia untuk apa yang diamanahi. Optimalkan. Agar teman-teman gak rugi, gak ngegerutu gitu. Kasih stempel kayaknya, stempel dulu deh. Saya berangkat ke sini bukan karena Ibu Egi, bukan karena Pak Hidayat. Egi ya benar. Ugi. Ya antara dengan bukan mirip-mirip. Ya, bukan karena perintahnya, tidak Allah. Mana perintahnya fantasi fil tadi? Nyatin. Jadi satu langkah pun teman-teman amat baik. Ya, memfasilitasi orang ilmu. Jangan fokus pada berapa sih gajinya, berapa sih honor itu, teman-teman akan stres kalau lihat itu. Karena apa? Teman-teman kemudian kayak turun lagi. Saya kan ilmu saya ini, pendidikan saya S2, kok macam di sini, gajinya sekian. Ada nama utitoni ala ilmu ini, kenapa saya dibayar sekian? Kan saya profesi. Nah kalau kayak gitu-gitu teman-teman, kayak sudah mulai hitung-hitungan, paling banter maksimal teman-teman dapat di. Padahal rezeki dari Allah itu nggak ada hitungan. Min haitsula yahtasib. Loh, emang begini teman-teman, kalau Allah itu bisa dihitung, bisa dikira-kira, bisa diprediksi, itu bukan Tuhan dia namanya. Kenapa dia Allah? Kenapa dia Tuhan yang Maha? Karena dia nggak bisa ditebak. Maka dia selalu dalam hal rezeki pasti kalimatnya begitu. Min haitsula yahtasib. Kamu nggak akan nyangka. Kamu nggak bisa perhitungan oleh kamu, nggak bisa di-planning oleh kamu. Rezeki itu ranahnya buah kata Allah. Aku terserah aku mau kasih siapa. Nah kalau ada hubungan antara ikhtiar dengan rezeki teman-teman, maka orang yang paling kaya sekarang siapa harusnya? Kalau misalnya karena kerja keras, siapa? Harusnya logikanya orang tukang bangunan. Kerjanya keras kan gitu, gitu. Harusnya paling kaya. Tapi siapa yang paling kaya sekarang? Ya kan? Kalau katanya paling ulet, paling tekun, siapa harusnya yang paling kaya? Tukang tenun gitu. Ya kan? Kurang ulet apa dia? Kurang kerja keras apa? Paham ya sampai sini ya? Good, kita lanjut. Nah, kesalahan orang itu adalah ketika dalam hal mencari rezeki, bekerja, biar itu dia mengejar kupu, nangkep kupu. Pernah dengar nggak? Ada bahasan begitu, Nasrullah menangkap kupu-kupu. Kebayang nggak nangkap kupu? Pernah nggak nangkap kupu-kupu? Nah, susah ya? Kenapa susah? Ya kayak gitu, rezeki itu kalau dikejar-kejar, kalau ayo itu makin jauh dia. Ya kayak gini nih. Apa bonusnya? Sebentar, bluetoothnya putus. Ini yang itu ya? Soalnya putus ini. Coba kan. Cari di situ kayak gitu teman-teman. Makin dikejar makin lari dia. Ya. Kira-kira akhirnya dapat nggak? Bisa tidak. Kalaupun dapat tuh teman-teman sudah harus lelah dulu, ya bersusah payah dulu. Dan ketika dapat satu, ya banyak. Satu kupu-kupu, 2, 3, 4, kemudian sama anak tadi dikumpulkan,
ke dalam toples misalnya ya. Kumpulin satu. Terbang semua. Ada nggak kekhawatiran? Ada, kalau saya buka satu nanti terbang, ya. Nah kalau rezeki dapat kejar lagi kita sayang banget, kita tutupin aja. Sayang atau takut, khawatir dicuri orang, takut hilang, takut, betul nggak teman-teman? Jadi gimana dong paling yang menurut ajaran Allah? Kan Allah yang pemberi rezeki tadi Allah ya. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Kenapa kalimat itu? Oh itu udah di ini Pak, ditentuin. Nanti kita bahas ya, ada di materi yang lain. Sebelumnya kita lihat ini dulu ya. Teman-teman, apa caranya? Dapatnya gampang, juga tidak akan kehilangan. Apa? Ternak kupu-kupu caranya gimana? Gimana caranya ternak kupu-kupu? Dengan membangun taman, betul nggak? Mendingan lamaan mana, cepetan mana? Nangkep kupu-kupu dengan pakai alat kita alat tangkap, dengan nanam dulu bunga. Lamaan mana? Lamaan nanam kan ya Bapak kan ahli tuh. Kalau melak, nunggu sampai berbunga bisa berbulan-bulan, betul nggak? Ya kan? Itu yang suka kita nggak mau berlama-lama, nggak sabaran, betul nggak? Dan hasil nggak sih? Tapi setelah itu jadi semua teman-teman, maka apa yang terjadi? Udah berbunga, udah mekar, udah wangi, udah banyak gitu warna-warni. Apa yang terjadi? Maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya dan banyak. Ada nggak kekhawatiran kita yang punya taman? Nanti kita kehilangan kupu-kupu nih kayak tadi. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Nanti besok datang lagi. Itulah cara hidup yang benar. Ya. Jadi kalau kita udah punya taman, gitu, dia datang sendiri kupu-kupu ini. Tadi ada speaker mana? Kita aja deh. Jawab ini. Gitu ya teman-teman. Jadi dalam mencari rezeki, dalam bekerja, dalam ikhtiar, rubah mindset kupu-kupu dengan menjadi membangun. Gitu. Satu ya. Sampai yang kemarin. Gimana Pak cara bangun tamannya? Apakah kami harus nanam bunga semuanya? Bukan. Ya. Oke. Nah, kita review sebentar ya, karena yang kemarin ada yang hadir ada yang tidak. Ini tadi belum mulai kita. Yang kemarin kan ini ya. Prinsip the paradox of candy. Bagi yang belum kemarin tidak hadir teman-teman, bahwa kalau ingin permen itu rezeki, maka dia selalu ada bungkus. Tidak pernah ada permen yang nyelonong tanpa bungkus. Ya, jadi rezeki itu pasti dibalut dengan bungkus. Bungkusnya apa? Musibah, ujian, masalah, kesulitan. Jadi kalau orang yang sudah berpikir ini, rezeki ketika dia dapat musibah, apa yang dia katakan? Wow, keren. Tiba-tiba mobil dicuri orang. Wow, keren. Kenapa? Setelah itu kita akan dapat yang lebih besar lagi. Tapi ingat, ada syaratnya teman-teman. Kemarin saya belum kasih tahu syaratnya. Syarat the paradox of candy adalah ditumbuhkan pertama. Jadi teman-teman punya mindset, punya hati, punya ini kelapangan dada ketika dapat musibah itu ditumbuhkan pertama. Jadi bukan setelah dapat seminggu dan nangis sudah habis berdarah baru ya saya sadar. Tidak ditumbuhkan pertama. Kalau ditumbuhkan pertama teman sudah, ini Allah dan Allah semua. Rumah kebakaran. Tapi jangan diucapin gitu ya. Jangan diomongin ke orang-orang. Tukang hore gitu. Rumah saya kebakaran. Juga akan kasih yang lebih besar isinya. Semakin besar bungkus isinya pasti gede gitu.
Jadi kalau teman-teman uji yang kecil-kecil doang, kacugak, cuma cocok itu mah rezekinya nggak akan gede gitu ya. Jadi kalau kacugak yang kecil, cari yang gede. Bukan begitu ya. Karena yang datengin musibah itu Allah. Ya, dengan cara-cara yang melalui orang-orang lain gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ketika dapat cobaan tiba-tiba diponis kanker, tiba-tiba diponis mandul, tiba-tiba diponis harus cuci darah, tiba-tiba harus melunasin itu gitu ya. Listrik nggak kebayar. Oh keren gitu. Tapi ada nanti caranya ya. Dan sekarang kita sampaikan di lain waktu lah gitu. Nah, konsepnya dulu sekarang. Kemudian kita kan belajar perisai ya, ilmu perisai. Perisai itu teman-teman. Pak, saya sudah tuh semua musibah saya terima dengan lapang. Ikhtiar doa tentang doa, sholat duha nggak akan ketinggalan. Tahajud juga, alma surat dibaca, ngaji juga tiap bulan, tiap biji gitu kan. Rekaman Quran, apa Quran. Oh, rezeki saya salah terus kan. Ada yang salah kan? Apa? Teman-teman, ikhtiarnya ini yang pakai perisai. Perisai kalau bawa perisai, gitu. Jadi rezekinya kan rezeki itu udah pakai air bah dari langit. Kemarin udah bahas ayatnya ya, surat berapa? Lupa itu surat rezeki itu di situ teman-teman. Jangan dilupakan. Itu Nuh ngomong kepada kaumnya. Istaghfiru rabbakum. Iya, ayatnya diapalin dengan surat itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana istighfar aja kamu cukup. Buka perisai itu istighfar. Istighfar bukan ngomong doang ya, tapi dosa-dosa tinggalin, kurangin. Setelah itu kata Allah, ini Allah yang ngomongnya kan ya. Apa katanya? Setelah istighfar, yursil sama'a akan aku turunkan dari langit. Di situ ada yang di langit, bukan di bumi, ya dari langit. Karena kan yang di dalam Pak, nah itu melalui langit bersih ya. Yursil sama Allah itu mitrora hujan yang lebat buat kamu. Wayum ditkum, amwal duit kok dikas, amwal harta gitu, bukan kebaikan di situ, hasanah atau apa enggak, amwal di situ semua. Wabani dan anak-anak, ya yang anak kandung maupun anak biologis maupun anak cabang ya. Kita punya perusahaan dibuka cabang-cabang baru itu juga banin sama. Apalagi setelah itu bayar lakum jannatin, aku kasih kebun-kebun buat kamu. Bayar lakum anhar, kebun-kebunan, belilah kebun sama teman-teman, kebun banyak tanemin tuh sorghum apa ya. Kunci satu, buka perisai. Buka perisai itu dosanya teman-teman. Obat udah aja. Dosa itu bukan hanya dosa gede-gede, kecil-kecil, teman-teman nyakitin orang, gibah, ya, gitu ya. Oke, istighfar sekarang 3 kali ya. Itu istighfar kalau punya dosanya ke Allah, tapi kalau dosa ke manusia minta maaf ke dia. Orang tua datangin, bilang perlu cuciin itu kaki ibu kita cuciin, nah cucinya minum nggak apa-apa, ya. Minta maaf ke ayah ya. Kemudian terumbu karang kemarin kita sudah bahas ya. Apa terumbu karang? Jadi teman-teman kadang-kadang sana kemarin kejar-kejar kupu-kupu, nggak tahu kupu-kupunya ada di mana, nggak tahu terumbu karangnya ada di mana. Ya, padahal itulah rezeki kita numpuknya di situ. Di siapa terumbu karang kita? Kebahagiaan dan kemuliaan, bukan di orang lain. Ini menghitungnya susah banget sih Pak. Jadi itu karena tidak semua orang bisa masalahnya dan tidak semua orang dapat ilmu ini. Makanya oleh teman-teman itu spesial. Bukan buat teman-teman ya. Nah ini yang belum kita bahas kemarin secara dalam. Kita akan bahas sekarang, ada disiplin kata dan di sini ya, yang ketujuh terakhir. Kemarin nggak ada pola pertolongan Allah. Jadi pertolongan itu ada polanya. Ya, perhatikan. Dan ada 5 pola orang yang ditolong oleh Allah, di backup, dikasih semua oleh Allah yang mau tahu kan polanya. Nah, kita bahas sampai di akhir.
Oke, jadi kita akan lebih dalam di sini. Di 3 sesi dalam production. Bisa review aja kemarin yang garansi langit ada 3 ya. Pak, rubah mindset Anda. Jadi orang yang salah satu yang di backup oleh Allah itu kalau punya kesadaran message. Life is not about karir, but about message. Jadi teman-teman kerja di sini jangan mikirin karir. Terus saya OB jadi apa nanti Pak? Di pas sekolah nggak OB. No, saya punya misi. Saya jadi guru di sini cuma honorer, gaji sekian. Bisa jadi ketua yayasan, jangan. Pokoknya teman-teman punya misi. Misinya apa? Misi kebaikan, kontribusi. Apa yang bisa? Jadi tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kontribusikan yang terbaik buat kerjaan saya, buat amal saya. Itu. Kalau itu teman sudah begitu, maaf Farisi akan datang lipat-lipat. Dalam tanda kutip ya, bukan hanya duit ya, berkah. Ya, itu berkah itu saya baru merasain teman-teman. Mantri, jangan dulu berobat nggak ke dokter, ke mantri, tukang suntik. Sekali suntik dulu masih ini ya, 10.000. Dia ada orang-orang kampung tuh kalau belum disuntik belum berobat gitu ya. Pak kok tuh disuntik, saya kan mau berobat kalau disuntik. Obatnya, simpahan disuntik. Wah ya udah saya suntik aja. Nah suntikannya sebetulnya kan kalau misalnya dia demam apa ada suntikan penurun panas. Kalau dia infeksi korek atau borok itu pakai oksimetrat, penisilin kayak gitu, antibiotik. Tapi ada yang sebetulnya cuma gitu dong dari badan, itu kan disuntik. Ya, nah saya suntik vitamin B1 biasanya kan B1 tuh. Jadi itu. Jadi orang kampungnya di Mandalika itu dari Gunung Jalu dan Ramenya dari itu orang kampung datang ke situ pada disuntik, lelek berobat, disuntik. Ya udah saya banyakin aja obat suntik itu, jangan jahiliah obat ya. Jadi dia itu makin sakit suntikan, itu makin Pak mantap obat. Jadi kalau maksud sama ngejotok sini ini, dia mantep Pak. Pak bisa nggak sebelah lagi? Kalau sebelah itu bayar 2 kali lipat, 2 suntikan. Ya udah yang biasa kan B12 tuh saya campur dengan B1, yang satu merah warnanya kayak darah, yang satu putih. Dicampur tuh dua yang satu di kanan, satu di kiri. Udah tuh bayar bisa 40.000 gitu. Tapi sembuh itu. Saya juga aneh gitu. Ya, kapan sugesti? Karena yang nyembuhin bukan saya. Gitu ya. Orang itu percaya lagi gitu. Sugesti itu keyakinan teman-teman, percaya bahwa akan sembuh, akan sering itu. Nanti kita bahas di disiplin tadi, the power of the law of projection. Jadi keyakinan teman-teman itu tuh menentukan. Pada sembuh, jadi ngantri tuh berobat, saya kadang-kadang nggak sempat pulang, nggak sempat main-main, kan dulu masih bujangan gitu ya. Pengen ke pantai, ini pasien loh, subuh-subuh, kita belum sholat, jangan karena kita tinggal di asrama di perumahan dinas. Pak, mau berobat, mending kalau dia datang, di mana pasien? Gitu, bawa motor. Tapi kalau dipanggil ada tariknya, kalau dipanggil 50.000, kalau datang 10.000 gitu. Kan saya harus itu. Terus gitu, nanti ketika dipanggil nanti ada lagi temennya tanya, Pak ini sini mau berobat, mau suntik KB gitu. Duit saya banyak teman-teman itu dari situ, gaji dapat kan. Tapi perasaan ya akhir bulan teh, eta duit kemana gitu ya. Pakai jajan, pakai ini begitu. Ya, tidak berkah. Mungkin ya tidak berkah. Itu para rugo. Jadi nah gitu ya. Makanya dulu saya belum punya misi yang kayak gini, dulu masih jahiliyah saya, jadi belum insaf, belum tobat ya. Misi. Mulai sekarang merancang misi saya di sini. Kalau ngejar karir, salah tempat teman-teman di sini kalau ngejar karir. Karir paling tinggi juga apa sih di sekolah ini? Guru paling banter kepala sekolah. Dia paling banter ketua yayasan. Ketua yayasan tuh kadang-kadang gajinya lebih kecil dibandingkan guru kan gitu. Saya dulu pernah di yayasan ini, Sadu Libat, saya dulu pendirinya. Yang dulu waktu kita, awalnya kan bukan di sini nih, ruko di sana, kita iuran, yuk bikin nyewa ruang gitu. Ada pendiri, kita bisa di daerah Ramad, Lasih, Terjenuri, akhirnya sebelit anak pelan-pelan gitu. Dulu masalahnya saya belum punya ini, masih tetap aja, nyumbang kayak masih kepaksa gitu. Di perintah, jadi masih belum ada ikhlas-ikhlasnya gitu kan.
Tapi alhamdulillah ini jadi terus besar luar biasa ya. Dan teman-teman sekarang yang nerusin jaga misi. Dan saya dulu nggak digaji perasaan biasa, nggak pernah dapat duit rupiah. Yang ada kan keluar kan gitu. Kita kan iuran lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang kita keluarkan teman-teman justru itulah tabungan kita. Kalau yang dimakan sudah hanyut ya. Nah ini, jadi teman-teman sekarang di samping punya misi, itu saya ingin berkontribusi apa sih gitu ya? Apa aja, jangan terlalu pelit untuk ini. Karena apa? Nanti kita di terumbu karang tadi, jadi kalau teman-teman menyenangkan orang, nyenengin teman, nyenengin atas anak buah, nyenengin siapapun di luar kita, ya tentu keluarga kita yang diutamakan dulu ya, istri, anak begitu. Itu nanti balasannya berlipat ya. Dan punya kesadaran eksekusi wajib teman-teman ya, apapun yang teman-teman kejar itu tetap walau akhiratul dan orientasinya selalu cantelin ke Allah, kasih stempel, semuanya kasih stempel ke akhir. Jangan lupa mati kita ngejar-ngejar apa sih gitu ya, mati ujung-ujungnya yang banyak ya. Nah makanya saya ulang lagi teman-teman, best ya, ada kan tingkatan superlatif itu apa yang ini awalnya apa? Best itu kata dasarnya apa? Hah? Iya, kayak misalnya baik, lebih baik, paling baik apa tuh? Good. Ini kan good kan awalnya kan? Good, better, best. Best itu yang tertingginya kan? Pokoknya akan yang palingnya, bukan yang sedang-sedang, bukan hanya good ya, tapi best. Jangan mikirin pujian, jangan mikirin pokoknya apa yang saya bisa nih, saya kerahkan semua untuk anak murid, untuk lembaga ini. Itu aja dulu, nggak usah mikir, saya kan nggak diperhatiin sama Bu Ugi. Kok disamain saya baru, enggak, saya kan udah lama, baru malah udah tidak dari kasih. Nggak usah mikir itu. Dia mah bukan pemberi rezeki, Ugi mah. Tapi nanti Ugi juga harus berpikir begitu. Bagaimana saya mensejahterakan anggota yayasan juga harus berpikir begitu. Saling ya. The best produk yang apa? Yang terbaik bisnisnya. Pak di SD itu kira-kira terbaik nggak? Di SMP itu kira-kira terbaik teman-teman. Karena apa? Semua yang kita kerjakan buat orang lain itu nggak. Itu yang salah satu indikator bahwa ini bisnis terbaik adalah ketika itu banyak bermanfaat orang. Jadi teman-teman bangga. Saya di Lazhar Pak, itu sedapat mungkin cari datang, cuma bawa apa? Bawa sembako. Dan itu pun bukan duit dari saya gitu. Ada yang nitip, sampaikan sedapat mungkin ke orang-orang. Saya ingin dapat ininya. Memberi manfaat. Saya inginnya sebagai dari saya sendiri juga gitu. Ya paling dari saya mau paling ala kadarnya kan, tapi orang ada nitip. Ya. Tapi jangan lupa akhlak teman-teman ya. Cara ngomong, cara bersikap. Akhlak terbaik saya ditunjukkan dengan wajah. Jangan berwajah murah, wajah mas. Coba senyum kan. Nah senyum yang baik gimana? Berapa senti kata kata Regina Agustin. Nah. Ya. Senyum ya. Jangan bikin orang tuh kesal gara-gara sikap kita, ucapan kita, postur tubuh kita. Ada kekesalan karena kita itu nanti tabungan teman-teman, tabungan rezekinya kesedot gitu loh ya. Kemudian nah berikan manfaat terbaik apapun yang bisa Anda ini kan. Jadi gini, kalau saya kadang-kadang suka dapat apa gitu ya, dibawa ke rumah tuh misalnya dapat makanan atau bingkisan gitu ya dari kantor gitu. Itu ini ada minyak goreng, ada terigu, misalnya ada sarden, di dalamnya ada beras. Saya kadang-kadang masih ada nggak beras cerita gitu ya. Kalau masih ini, ya udah mendingan saya di jalan saya ke rumah saya kasihin aja ke siapa. Ada yang lagi dorong-dorong. Bila perlu kasih orangnya yang kayak gitu, yang bukan yang minta-minta. Minta-minta itu dosa. Yang ini dosa. Sampai ada yang dosa. Jadi kalau kita banyak begini, itu kita nambah bintik-bintik dosa. Terus gimana dong Pak? Nanti ya, cuma kapan-kapan ya.
manfaat terbaik ya. Jadi kalau kita ingin agung, ingin mulia, ingin banyak, ingin ikut pahala, maka itu pasti bisa dengan coba itu bungkus permen itu, maksudnya habis teman-teman. Ayatnya juga ada kan kemarin kan, apabila Allah suka terhadap satu kaum maka dia akan diuji. Gitu. Jadi itu hukumnya udah Allah bilang, jadi nggak ada selain itu. Rezeki pasti dibungkus dengan ini. Gitu. Jangan, oh Pak, si Anu enak amat kan yang nggak tanpa ini. Oh, tahu dia ya di dalamnya kayak gimana ya. Jadi, nah ini yang kuncinya teman-teman, sesungguhnya Allah ketika menyusun kaum maka dia akan menguji. Tapi nggak sampai di sini nih. Ini yang penting, siapa yang ridho, maka dia akan ridho. Ini kalimatnya bukan ikhlas. Kita suka campur aduk ikhlas dengan ridho tuh, beda teman-teman, beda banget. Apa bedanya? Ikhlas dengan ridho. Ya ikhlas ya gitu. Nah, ya bisa gitulah, tapi bukan itu ya. Ikhlas itu nempelin ke amal. Jadi kalau saya bekerja sesuatu, ikhlas itu semata karena Allah. Ditujukannya buat Allah. Saya datang ke sini nih, ini hari apa sih? Nah, ya, padahal banyak aja, tapi saya ikhlas. Ikhlas itu melapangkan, memasalahkan semua. Diniatkan untuk Allah doang lah gitu ya. Tapi kalau itu menerima dengan lapang dada apapun yang ditakdirkan oleh Allah pada kita. Beda. Inamaknya, nah itu ikhlas tuh. Ya, segala sesuatu harus dengan niatnya niat karena Allah. Ridho, Anda ditimpa, dikasih yang gede, yang mulia, ridho. Disyukurkan bentuk. Anda dikasih gencetan, dikasih masalah, ridho bentuk. Ridho itu ya. Maka siapa yang ridho, dia Allah pun akan ridho. Tapi ketika dikasih ujian malah dia ngegerutu, malah protes, malah nyalahin Allah gitu ya, nyalahin yang lain, maka dia pun akan murka. Jadi kalau gitu bungkusnya udah dapat bungkus doang, isinya nggak dikasih. Nah makanya bedanya dikit loh. Jadi kita lapang dada, tumbukan pertama apapun makanya alhamdulillah gitu ya. Ya Allah terima kasih untuk kasih ujian. Berarti karena gini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Bukannya itu, betul nggak? Allah tidak akan, yang ini yang satu lagi, Allah tidak akan menguji di luar kemampuan. Ya, tidak mungkin. Saya dulu diuji yang saya ceritakan kemarin itu awalnya kumaha gitu. Mikirin anak, mikirin istri, mikirin jabatan dan sebagainya. Ternyata itu. Saya ada buku satu lagi nih, ini mana ya? Becoming a Magnet of Luck. Jadi bagaimana menjadi orang beruntung terus ini. Penulisnya ini, ya, Sucipto Ajisaka. Dia, saya dapatnya langsung dari tangannya dia. Tanda tangannya. Nih, tanda tangan dia pada 15 bulan 6 tahun 2018. Di mana saya dapatnya? Di pesantren. Di penjara dari dia langsung. Emang dia ini beruntung Pak? Enggak, dia juga sama di penjara. Penulis buku ini di penjara. Oh dia tulisnya Becoming a Magnet of Luck. Bagaimana 10 faktor yang menjadikan Anda magnet keberuntungan. Gitu. Saya kalau misalnya saya pikirannya awam nih, kayak teman-teman zaman baheula gitu. Loh, nulis ini berarti kamu kok di penjara kan? Sengsara dong kamu. Gitu kan, betul nggak? Ketika saya tanya ke dia, saya beruntung Pak Muhammad masuk ke sini. Ya. Ini batangnya. Saya beruntung dimasukkan ke sini. Saya dengan saya nih. Ya. Dia penulis buku, trainer nih, gitu. Ini saya kasih nanti ke teman-teman ya. Dari dia, bukunya bagus. Dan justru saya salut bagaimana dia menyikapi. Dia
di penjara kalau nggak salah 6 tahun dengan kasus-kasus di sana itu teman-teman di Sukamiskin itu banyak juga sih memang yang brengsek beneran yang mereka ini gitu ya. Tapi banyak juga yang korban-korban itu banyak yang dikorbanin lah biar bosnya selamat. Dan si Kang Sucipto ini dia di sana apa? Di Sukamiskin ada 4 blok, 2 lantai. Kita kan tidur sendiri-sendiri ya. Satu kamar sendiri, ada WC sendiri di dalam. Tapi di sana kalau di tempat lain di sini saya 60 orang itu kan bareng tuh. Satu kamar itu 60 orang nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur harus lipat kaki dilipat, jadi nggak bisa selonjoran. Saya 3 hari tuh di sana dimasukin ke situ pas masuk ke rutan Serang. Dengan WC cuma 2, ya kan? WC cuma 2, 1-2 bilik. Dan airnya tuh ngalirnya jam 10 malam sampai jam 12. Setelah itu udah nggak ada. Saya kebelet sejak habis sholat isya tuh kebelet, air nggak ada. Aduh gitu ya. Jam berapa sih air? Dia nunggu sampai jam 10 malam itu. Jam saya pengen itu ya. Oh, begini rasanya penjara. Ya. Tapi itu ya Allah kan, Allah yang ngasih mulus kan Allah. Alhamdulillah bisa tahan pas air datang. Dan itu kan WC-nya setengah badan masalahnya. Nggak ada tutup, ada kan temboknya gitu. Pakai itu pakai hordeng gitu. Jadi saya ketika begini juga udah kebelet juga. Orang-orang pada ngeliatin gitu ya. Kalian bisa mau orang nggak keluar juga susah keluarnya. Begitulah ya. Gabung sama pencopet, pencuri, pemerkosa gitu, yang tatoan semua kan. Itu pengaruh manusia karakter gitu. Saya banyak pengalaman dari mereka. Gitu, ya, pahamin hadisnya. Jadi kalau dapat musibah apa yang sikap kita gitu? Husnuzon sama Allah. Allah mau kasih rezeki nih kepada saya mau diagungin nih, mau ditingkatin nih derajat saya. Saya nggak bisa ngomong ini kalau saya belum mengalami. Saya itu, jadi kadang-kadang Allah tuh cara Allah nguji itu tekan sampai tuh ini sampai kita nggak berdaya apa-apa. Setelah itu, tapi dengan tanda kutip sikap kita saat itu apa? Maka saya ketika itu saya dulu ngaji ngomongnya saya dulu kan ada membina orang, kamu ngapalin kamu tapi ke orang doang, saya sendiri sibuk gitu nggak sempat. Di sana apa saya cuma ngaji, ikut kuliah subuh, ikut alim belajar di dalam pesantren kan. Saya tahu sanad yang dari Syria itu di dalam pesantren. Hukum iklab ya, iklab itu misalnya mimba, gimana cara bahasanya mimba. Nah gitu kan ya, yang enggak sebetulnya ada yang boleh juga dirapetin mulutnya kan, tapi ada tuh yang enggak sampai itu ada sanadnya kan. Jadi saya belajar 10 itu belajar di sana. Yang ngajarin ini siapa? Para penghafal Quran dari Pondok Quran. Tiap sore itu datang ke pesantren, kita ada 6 orang itu belajar ngaji. Saya dulu ngajarin tajwid tuh kalau di kampung di ini gitu kan, tapi pas di situ salah apa ulangi, dal gitu ya. Saya bisanya di dalam itu, yang benernya gitu. Dikira saya dal itu yang ada hembusannya yang ini, harus salah. Yang bener apa? Harus dikitkan itu sedikit. Di dalam pesantren. Ilmu yang tadi itu Nabi Sulaiman, itu dari Ustaz yang tafsirnya. Itu dibandingkan belajar tafsir yang ini saya belajar tafsir sama dia itu kontekstual gitu. Tafsir Al-Quran dari Al-Quran. Kalau dia itu ini nanti disambungkan ke ayat ini. Gitu. Baru dia nanti kalau adanya ada edukasi dia keluarin. Tapi cuma saya nggak paham karena saya selama ini nggak belajar kerja jungkir balik gitu kan. Cari kuku-kuku. Karena kata Allah ya, aku kan yang ngasih kuku. Kamu tugas mah kerja itu yang optimal. Ya. Oke. Jadi apa kalau punya masalah? Nah. Ini kira-kira kalau kita dikasih ini apa sih maksud Allah apa sih? Kalau dikasih ginian? Ya apa sesuatunya? Biasanya kita dikasih apa tuh kalau dikasih masalah? Ya apa itu bentuk masalah itu dalam konteks agama apa sih?
Bisa berbentuk, bisa nggak? Bisa berbentuk ujian. Dua aja. Azab itu kalau kita berkelompokan ke dosa, itu diazab. Jadi teman-teman udah kayak punya masalah, kira-kira teman-teman masuk yang ini atau yang ini? Dia jawab, hah? Iya, ujian itu musibah, ujian di sini. Oke. Dua-duanya kan ya, alhamdulillah, udah hisap. Jadi jangan kepedean, oh saya apa lagi diuji, jangan kepedean. Orang yang diuji itu yang dosanya dikit, orang yang amalnya amal soleh semua. Perintah ini itu jadi siapa contohnya yang dikasih ujian? Padahal orangnya nggak berdosa. Nabi Ayub. Apa yang paling ini di Nabi Ayub yang paling berkesan buat teman? Ya kesabaran. Dia dikasih apa sih mau? Sakit doang. Jauh dari orang-orang. Dijauhkan dari orang-orang yang syirik, apalagi yang dahsyat buat kebanyakan manusia itu dia itu orang kaya raya, Ayub keturunan Imran, hartanya banyak, anaknya juga apa yang sama Allah diambil, siapa yang diambil? Kulitnya, anaknya, semuanya anaknya tewas oleh gedung yang diruntuhin. Istrinya juga ikut, tapi ada lagi satu istri kan ya. Kemudian dia penyakitnya kayak gimana? Kudis gorengan doang. Dia sampai gini teman-teman, Ayub itu ya. Bilatung tadi tuh sampai makan daging sampai tinggal. Jadi si bilatungnya hidup kan. Nah sama dia makan. Iya, ketika jatuh si bilatung kan bukan di, kalau kita kan ada kucing nih yang ikan. Dia bilatung yang makanin dagingnya jatuh dia. Nggak sanggup lah kita, ya, agak sanggup. Tapi Allah sekali lagi menceritakan itu dalam Al-Quran buat apa? Untuk diapain sama kita? Dipraktekkan, bukan untuk oh ya jadi pelajaran. Praktekkan apa? Di depan sehari kita dapat masalah apa sih? Wah Pak susah banget Pak, Bapak juga jangan ngomong doang. Iya saya juga dalam proses itu ya. Tapi itulah Allah sudah kasih rahasia ya. Jadi teman-teman, kalau Nabi Yunus masukin apa ini? Nabi Yunus. Ada Bapak ujian? Halo. Ya. Kenapa kok azab gitu? Meninggalkan umatnya. Dia meninggalkan tugas untuk dakwah. Wajar nggak sih seorang nabi ketika gini-gininya apa umatnya dikasih ini malah tutupin kupingnya gitu ya. Akhirnya dia mungkin udah segala macam cara udah dilakukan, wajar. Kemudian dia pergi ingin cari yang mudah aja gitu. Tapi di mata Allah nabi kamu gitu ya. Maka diapain sama Allah? Caranya adalah bukan Allah langsung tenggelam kan enggak kan? Apa? Oh, naik kapal. Oh, berat nih, keberatan, belum diundi. Yang keluar sama dia lagi. Akhirnya ya udah diceburin lagi. Ya kan? Kemudian dimakan oleh Al-Quran menggambarkan yang sangat indah teman-teman. Dia ke dalam perut gelap kan? Ke dalam perut ikan yang kemudian ini tebal banget gitu dan sangat gelap, kemudian di gelapnya berlipat, ditambah itu di kegelapan malam. Tapi apa yang kemudian Yunus ungkapkan setelah itu? La ilaha. Apa yang dia bilang? La ilaha. Inni kuntu minadz zalimin. Karena saya berbuat zalim. Bukan nyalahin Allah. Allah gimana sih? Saya kan nabi, masa gini-gini? Karena saya zalim. Itu doa terbaik teman-teman untuk mengeluarkan dari musibah ya. Salah satu doa. Jadi mau ujian, mau azab, no problem. Yang penting sekarang kita yang dapat ini itu semua karena Allah. Cinta. Kalau nggak cinta dibiarin. Makanya ada dalam Islam itu ada apa namanya? Wah kita kalau dikasih istizat, udah deh.
Jangan, mending dikasih masalah, betul nggak? Karena apa? Dianggap Pak ini si maksiatnya terus, seorang tara nih, tapi kok kaya raya jabatannya. Jangan lupa teman, mungkin mungkin. Kalau tapi lihat dia istiqomah atau enggak tuh lihat ya hayat. Karena ada orang yang melakukan amal-amal surga, kebaikan sebagian, menjelang mati dia kemudian masukin neraka. Ada kan kita hadis nih, di hadis Arba'in kan? Bukan hadis lain. Tapi ada juga pengamal maksiat, gitu kan kerjaannya maksiat, neraka tapi di ujungnya masuk surga. Jangan juga banget terus. Jadi teman-teman kalau oleh lembaga disuruh ngaji itu, disuruh apa istilahnya report harga, teman-teman syukuri. Ya, walaupun memang itu godaannya pasti keras. Males banget tuh. Saya juga paling males kalau jadwal ini lagi nih ngaji lagi. Teman-teman itu cinta lembaga ini, itu harus diingetin. Minimal kan ketika ngaji gitu kan minimal nih baca satu halaman kan gitu. Minimal kalau enggak lewat lagi tuh setannya terus goda-godain kita ya. Ini adalah semua karena cinta Allah sama makhluk. Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Yang ada adalah hamba zalim pada dirinya sendiri. Zalim di nafsi. Tuh. Jadi kalau punya masalah ngapain kita? Cari pesan cinta. Jadi kalau dikasih ujian apa teman? Apa sih nih? Pesan cinta Allah tuh apa? Kok ngasih ginian ke saya? Cari. Jangan guru tuh jangan nyari hiburan, jangan nyari minum pil tidur, jangan tentang minuman. Orang-orang kan kalau dikasih ini itu cari kan ke gunung, cari kebahagiaan, ke pantai, kemana gitu, rekreasi. Kebahagiaan itu bukan di sana, cari sih. Ya. Maka kita lakukan me time. Renungkan lagi gitu. Pasti saya itu siapa sih? Kalau sampai begini, saya itu dari mana sih gitu ya? Dan mau kemana saya sebetulnya gitu? Teman-teman itu lagi perjalanan. Dan jangan dikira perjalanan cuma di SDIT doang. Ini cuma singgah sebentar. Paling banter 70 tahun udah kita mau kesana yang panjang. Jadi kalau kasih masalah syukuri, cari pesan. Kemudian hiduplah berjamaah, harus bareng-bareng. Karena keberkahan itu ada di jamaah. Kok bisa Pak berkah di jamaah? Karena tadi konsep terumbu karang teman-teman. Ketika berjamaah kita kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain, minimal ngedoain orang lain. Nah, di doa-doa kita kan, di doa Robito misalnya doa itu kan untuk orang kaum muslimin. Itu untuk apa? Sebetulnya untuk tadi malaikat itu tanpa ada perisai ya. Optimal Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini teman-teman dia punya sebuah kitab yang terkenal di Imam Syafi'i apa? Halo. Waduh, ini mazhabnya apa sih? Kayaknya Syafi'i kebanyakan kan. Dia itu punya kitab, cari ya nanti ya nama kitabnya. Itu dia keliling-keliling lah. Walaupun dia sudah jadi imam ini gitu, sudah jadi rujukan. Imam Syafi'i itu dia hafal Quran umur 7 tahun. Hafid. Umur 12 tahun itu dia hafal seluruh kitab gurunya Al-Muwatta, Imam Malik. Al-Muwatta ya, pernah baca nggak? Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, hafal di umur 9 tahun maaf. Di umur 12 tahun menjadi konsultan ilmu agama. Orang-orang konsul ke dia ya. 12 tahun. Gimana nggak luar biasa kan beliau. Tapi dia kemudian ketika keliling, dia singgah di sebuah tempat itu ada kerumunan perkumpulan kayak gini, ada ustadznya gitu lagi ngajarin apa? Dan dia ikut duduk di belakang bersama ada pembantunya lah gitu ya. Oleh ustadznya tadi kitabnya Imam Syafi'i tadi karyanya dia sedang dibahas, dia duduk masih pengawalnya Pak Ustadz gitu, Pak Kiai Imam, apa sih itu
karya Anda gitu kan, kok ngapain duduk di situ? Lama gitu sih. Apa dia bilang? Itu memang kitab gak saya, tapi saya ingin menemukan sesuatu yang mungkin dia yang tidak saya pikirkan dipikirkan oleh si Ustadz. Ini saking cawadu. Ya. Tadi si Khalid bin Walid yang ketika diturunin apa katanya? Dari panglima perang yang menurut dia jadi anggota diganti oleh Abu Ubaidah. Jadi orang yang sudah kaliber begitu tuh tidak perlu peran apapun. Yang jelas dia sudah punya konsep kehidupan. Atau cari, jadi bisa dengan ini bisa, tapi ada juga caranya dipaksa teman-teman agar teman-teman ketemu pesan ini. Dipaksa dengan apa? Diberi musibah dulu baru sadar. Kayak saya mungkin ya, kayak saya. Dibikin hancur gelap oleh Allah agar apa? Agar cahaya muncul. Mana yang mau teman-teman pilih? Mau ini selalu merenung, kemudian memperbaiki diri, berjamaah, kemudian selalu mengambil hikmah dari orang lain yang Allah titip hikmah kepadanya, selalu belajar. Atau mau yang ini? Mau yang dipaksa? Nah, kalau bisa sih ini ya. Ini. Jangan nunggu dihancurin. Mending kalau teman-teman kuat. Kalau kata si Dilan apa? Itu. Ya. Karena ketika lihat di hadapan sesuatu yang berat, mending kalau kita udah tadi pikirannya udah lurus, sudah ini teman-teman. Tapi banyak yang kemudian ketika diuji hilang kendali, ya baru uji segitu doang. Jadi kalau sudah merubah mindset ketika diuji pun, saya sudah berarti saya disuruh ngaji, Jadi saya ketika di rutan sarang itu apa yang saya kerjakan itu agar kelas paket A, paket B. Saya kan bukan guru, bukan dosen kan, bukan. Saya kan antri gitu ya. Tapi ngajarin apa sih? Kamu ngajar ya? Ngajar apa? Apa dong? IPS. Jadi saya belajar dulu, ngajar anak-anak pakai itu, anak-anak penjara gitu kan. Paket kejar saya. Ngajarin ngaji, ngajarin tajwid. Itu aja kerjaannya. Suruh ngajar, kalau ngajar kan kita harus belajar dulu kan. Jadi nanti setelah itu berlimpah teman-teman. Saya udah ceritakan kemarin, yang di KPK, yang di Sukamiskin belum kan? Yang di Sukamiskin itu, saya ketika di Serang itu kenapa saya pindah ke Bandung? Saya bilang si Sweeteng itu minta, Pak Mama kesini dong, katanya si Pak Anas tuh yang telepon. Saya di lokasi juga pegang HP. Tapi kalau Serang iuran tuh per bulan $200. Agar HP-nya nggak dirajia. Kalau kita udah iuran tuh nanti ada razia dari pusat dititipin ke petugas. Gitu ya, dia dibawa. Petugasnya kan kita store. Karena kita butuh komunikasi kan, bapak istri. Telepon tuh, kapan mau pindah ke Sukamis? Itu penjara paling di Indonesia paling nyaman tuh Sukamiskin di Indonesia. Paling manusiawi di sana kan. Penjaranya koruptor gitu di sana. Orang tuh pada pengen semua ke sana. Tapi kan kapasitas cuma 500 kamar. Dan dari ini, nah saya disuruh pindah ke sana dari Serang. Bayarnya katanya sih harus habis 100 juta kalau misalnya. Harus izin panggil dan sebagainya gitu kan. Nah saya ada yang bayarin entah siapa pokoknya pindah ke sana. Datang ke sana, si Sueteng itu yang minta saya pindah, dapat remisi dan sebagainya. Dia kan cuma 3 tahun di vonis dapat potongan gitu 2/3. Pas saya ke sana itu besoknya itu harus pulang gitu. Bebas. Saya ke sana, jadi sorenya dia nyari-nyari Pak Homak suruh ini katanya ke sana gitu. Saya baru masuk tuh. Masuk ke sana kan diisolasi dulu kan biasa kalau tidak ada apa-apa itu dimasukin ke kamar yang diisolasi lah. Tapi saya diisolasi cuma naruh tas doang gitu. Harusnya kan 14 hari taruh udah ya masuk dulu sebentar ya udah keluar lagi gitu. Itu cuma 5 menit doang di situ gitu. Karena ada yang ngurus-ngurusin orang-orang gitu kan. Yang ini jangan begini ya. Nah, kalau ada utusan orang-orang yang dari Allah tadi yang memudahkan. Di Serang kan sama saya. Di sana cuma 3 hari dan itu dikasih makan nasi bom dan sebagai ada nasi. Dan makan yang ada pasirnya gitu. Tapi saya kasih bantu barang-barang makan.
Itu si Sweteng itu nyari ke saya, Pak, saya katanya, aduh saya mohon maaf, Pak, dulu Bapak, saya harus pulang. Masalah sebenarnya, saya kesini bukan niat saya bukan untuk itu. Saya ingin berguru sama Ustaz Elhan, ingin ngaji sama dia. Gitu, karena dia ada di sana. Tolong nih, buat modal dagang gitu katanya gitu ya. Jualan apa kan di sini, nasi goreng apa gitu kan, cari. Kan saya di dalam juga kerja, cari uang, cari rezeki. Fantasi loh, Bumi kan. Bumi itu ada di penjara, di luar penjara, di pesantren, di mana sih sama Bu. Jadi saya nggak diam di penjara itu, saya cari gitu. Indomie, gitu kan. Jualan Indomie, jualan nasi goreng, gitu kan. Makanya jualan aja ya di sini. Kalau saya punya Pak, dan si ini kan jualan, saya punya kantin ya. Nah, Pak Sucipto, kantin yang di barat bawah, di bawahnya ada tangga, ada kantin. Jualan minuman kayak gitu kan ya. Aqua dan sebagainya, gorengan. Saya ini pengarang buku ini jualan. Yang belinya napi lagi Pak? Ya napi. Napi itu komen. Ih, nggak tahu. Saya itu tiap bulan transfer ke istri saya itu minimal 5 juta tiap bulan. Saya transfer. Kalau siapa terima ini? Panitia kan titipin ke istri saya. Tapi tidak semua orang. Saya itu minimal sekian. Dapat dari mana duitnya dari Allah, makanya malu siap orang-orang entah gimana cerita si Sweteng itu ketika dia mau pulang pamoknya buat bekal beli bahan jualan nasi goreng. Dia ngasih duit berapa nasinya buat nasi goreng kira-kira beli beras kira-kira berapa? Belum modal 1 juta cukup ya? Lebih dari cukup. Cukup untuk itu kan? Dia ngasih berapa ke saya? 25 juta. Belum begitu. Udah saya bilang, besoknya dia udah pulang. Ya udah, besoknya saya nggak akan jualan sekolah, saya kerja udah punya kerjaan dengan kawan tadi pakai dari warna bantuin dia ngetik dong. Saya punya keahlian komputer kan, ilmu komputer saya kepake di situ dalam penjara. Dia bikin apa? Arus kas, itu kan bisnis punya banyak perusahaan. Karena saya yang mengerjain gitu. Saya kerja sama dia digaji, nggak digaji saya. Makan, ya karena dia makan ya kita pasti ikut makan sama dia. Dia kan makanannya kalau itu pesan keluar gitu, beli segala macam. Kalau bulan puasa karena di Serang itu, pokoknya mau ini sampai nggak muat di perut gitu ya. Saking banyaknya makanan gitu. Gratis. Kamar saya itu yang di Spanyol kan beli itu, emang gratis kamar. Bagi udah dirombak ada ininya. Yang kamarnya dia 400 juta ya sih Pak. Kawan Pak Anas Pak itu yang punya saya yang sedangnya dia kan 2 kali, saya cuma berapa? Itu saya 100 juta. Biaya pindahnya 100 juta, kamarnya 100 juta, iuran per bulan kan gitu. Iuran saya dibayarin, kamar dibayarin, kasur disiapin. Itu kalau Allah sudah ini, tapi tadi ya saya juga gitu, makanya saya syukuri bisa gitu. Bukan masalah duitnya tadi, tapi value yang saya dapat sehingga saya bisa berbagi ke teman-teman. Nggak usah khawatir teman-teman, diuji ke Allah pasti tidak akan menguji di luar kemampuan ya. Saya cerita kemarin kan di sana, saya bikin rumah itu, beli tanah saya di Serang, di Serang beli tanah 1000 meter, duitnya dari mana? Entahlah pokoknya ada orang-orang yang ngasih. Ngebangunnya ketika saya di Spanyol di Bandung. Nih, butuh ini bikin tuh 30 juta kan. Keramik pakai granit kan, rumah saya nggak pakai beginian. Granit. Berapa butuhnya? Ini 30 juta ini. Transfer. Bu Air ini tuh wali kota kan. Itu kalau nyusun pejabat itu di situ di dalam penjara itu suami awalnya suami Air itu. Saya dulu stafnya dia di Tangsel, di Dinkes dia wali kota itu alasan saya. Nggak pernah ketemu juga nggak kenal baik. Tapi ketika suaminya masuk dan saya di situ, itu dia konsul terkait suami itu ke saya tentang minta waktu boleh nggak bicara. Ntar Bu, saya bilang jam 8 malam bisa saya agenda. Nah, jadi saya ngatur wali kota jam 8 dia telepon. Dikira cuma 5 menit, 1 jam, 2 jam telepon saya.
Udah ya Bu, udah malam mau digembok nih segala gitu. Takut ketahuan. Oh iya, iya. Konsul masalah suami. Kamu tuh gini kan. Suaminya kan banyak di media tuh kan. Ketahuan lagi sama siapa lah gitu di hotel dan sebagainya. Ketahuan lagi belanja apa gitu. Tangkap salah. Suaminya kan istri yang pusing kan. Tapi sekarang sudah insaf ya. Kawan itu. Allah. Dalam konteks yang begitu wanita, banyak kan kasus wanita atau nggak juga sama. Begini dulu, baru bisa. Gak usah nunggu itu teman-teman ya. Oke, selesai ya dosa tadi ya. Oke, terumbu karang sudah. Jadi ini saya ngingetin aja review. Terumbu karang manusia apa tadi? Nah, mudah apa susah? Mudah apa nggak mudah? Nah, butuh perjuangan ya, karena pada dasar kita itu makhluk ego, pada dasar kita itu sombong, pada dasar manusia itu halu. Innal insana khuliqa halu. Idza massahu syarru jazua wa idza massarul khairu illa musallin. Orang yang sholatnya yang benar. Ya. Nah, salah satu praktek untuk tadi terumbu karang adalah ilmu kickback, praktekin teman-teman. Jangan, ini kan gratis. Ngomong atau mendoakan orang itu gratis, betul nggak? Doakan orang di luar itu tanpa pengetahuan. Ya, latihan itu. Bu Ugi doain, Bu Ugi ngedoain teman. Ini ngedoain. Kalau bisa yang paling kita benci, paling kita ini yang nyakitin kita itu doain. Gak usah tahu dia mah. Jangan disampaikan, dibilang, oh kamu doain. Jangan lapor ya, tahu aja. Yang hadisnya kan udah kemarin. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ini praktek dulu ya, dan konsentrasi. Antara pikiran kanan dan pikiran kiri, pikiran kanan itu apa? Ini apa? Besar. Besar apa kecil? Besar. Kalau besar gimana simbolnya? Sering kan? Mudah-mudahan udah lancar. Ini apa? Kecil. Kalau kecil gimana simbolnya? Gini ya. Ini nih, gini. Oke, kalau ini? Ular. Panjang atau pendek? Panjang. Simbolnya? Ini? Pendek ya? Oke, cepat. Latihan ya. Pasin dulu semua. Gajah? Besar. Nah, yang normal. Semut? Kecil. Ular? Panjang. Ular? Pendek. Ular? Pendek. Ular? Panjang. Gajah? Besar. Nah, lancar kan? Itu kalau hidup biasa. Ini kan kita luar biasa kan? Betul nggak? Teman-teman ingin ajaib kan hidupnya? Nggak seperti yang biasa-biasa. Nah, kita rubah ya. Kalau saya bilang gajah, gimana ngomongnya? Besar tetap. Nah, ada gajah kecil. Tapi ininya besar. Nah, ya. Tes. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Nah, kita kecil. Ular? Panjang ya. Ular? Pendek. Gajah? Kecil. Yang dapat yang salah dihukum ya. Oke, gajah. Ular. Sudah mulai ajaib nih ya. Nanti kita akan satu lagi yang belajar matematik ya. Yang guru matematika mana ngacung? Nah, jangan sampai salah ya, kalau salah. Nggak usah. Ya, the law of projection ini fokus merek ya. Ini saya karena ada gambar yang dari laptop, tuh nggak? Kalau nggak percaya lihat. Tuh, sama nggak? Sama. Ada yang beda nggak? Di sini bisa warnanya
Di sini warna hitam. Ke Oh, mana? senggol. Senggol ya. Jadi kalau saya ketik di sini 11, di sini ada angka 11 nggak? Iya. Itu hukum the law of projection. Apapun yang ada di laptop maka akan tergambarkan, terproyeksikan sama persis seperti itu. Itulah the law of projection. Apa sih Pak maksudnya? Ini ada ayat ya kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Layar ini bayangin sebagai nasib teman-teman, kehidupan, akhir kehidupan lah, ya kan? Siapa yang tadi kata teman-teman? Maka kata Allah itu layar ini tidak akan berubah, tidak akan terjadi seperti itu kecuali kamu merubah apa yang pada diri kamu sendiri. Kalau saya ingin merubah layar ini, yang harus saya rubah bukan nyoret-nyoret di sini, betul? Iya. Tapi yang saya rubah di. Jadi kalau itu kita ibaratkan ini adalah diri kita, ini adalah otak kita, pikiran kita. Maka kalau ingin merubah nasib kita nih, yang kita rubah apa? Nasibnya apa-apanya? Persisnya di mana dirinya? Nah itu ada 3 teman-teman. Tapi saya sampaikan satu dulu ya. Yang satu adalah the power of thinking, positive thinking. Yang kedua the power of motivation. Yang ketiga the power of spiritual. Yang saya bahas sekarang pikiran itu dulu. Apa yang ada di benak dan paling banter ada yang ada di dalam hati ya. Jadi teman-teman percaya atau nggak percaya, tapi percaya sama saya, percaya juga sama saya sama Allah gitu ya. Karena ini Allah yang bilang kan, Pak kan ada ayat yang lain Pak, apa ya, yang bertentangan dengan ini. Nah, makanya ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada apa gitu kan, ayat ini salah. Tapi ini betul nggak di ayat? Kalau ini dari Allah pasti benar atau pasti salah apa ragu-ragu? Pasti benar. Ini yang akan sampaikan gitu ilmu ini, ilmu proyektor, the law of projection ya. Nah ini kan, nah kalau kita ingin berubah ini pancaran pemikiran ini otak kita kan memancarkan energi listrik, betul nggak? Jadi apapun yang kita pancarkan ini bahasa kapitalisnya ya. Mungkin nanti akan saya ralat dengan di sesi yang tadi di ke-7. Bukan diralat tapi dilengkapi, disempurnakan dengan apapun kan para motivator bilang apapun yang Anda pikirkan itu pasti akan terjadi itu. Kalau Anda pikir itu bisa maka pasti bisa. Yang salahnya itu pastinya ini. Yang salah. Yang nanti akan saya koreksi. Ya, kalau Anda yakin bisa sukses terus gitu, sukses padahal lama-lama kok nggak sukses juga saya. Kan biasa MLM gitu ya. Ketika pelatihan, Anda bisa, gitu ya. Bahkan kata dia, kalau ingin punya mobil, apa yang disuruh sama para trainer gitu, ingin punya mobil Mercy misalnya gitu ya, atau BMW, suruh ngapain kita? Suruh datang ke showroom, bener nggak? Apa itu? Minta test drive gitu ya. Dengerin bagaimana suara mesin, dengerin bagaimana bunyi klakson. Bila perlu katanya kalau ini catnya itu jilat, gitu. Saya pernah diajarin gitu, jilat itu cat mobil. Dan kemudian pulang ke rumah nanti bikin gambarnya kakak, gitu. Itu sebetulnya ilmunya benar, ilmu ini. Tapi kadang-kadang mereka kebablasan. Akhirnya memperhalakan ikhtiar. Itu yang saya ingin koreksi. Karena tidak ada hubungan antara ikhtiar dengan terus ini ngapain Pak? Kalau ini Allah sendiri yang bilang begitu kan? Inna Allaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, tapi proses ini penting teman-teman. Ini saya akan sampaikan ya. Ini jam berapa kita? Jam 11 kan. Oh ya masih ada waktu ya. Kalau kemarin saya buru-buru. Nah ini otak kita pakai ilmu yang satu dulu ya tentang ilmu otak, ilmu pikiran tadi.
Ini apa nih? Otak. Ada berapa kilo? Ininya. Masanya Volumenya berapa? Masanya berapa? Lupa. Panjang neuronnya berapa? Aduh, lupa. Aduh, ini ada di mana? Dalam kepala. Kepala siapa? Kepala kita kan masih. Nanti kita pelajari ini. Kalau perintah Allah adalah kalau ingin tahu tentang Allah maka belajar pada dirimu sendiri. Teman-teman, ini komputer dulu pertama kali dibuat itu segede apa tuh? Ruangan apa? No, itu yang berikut. Yang pertama dibuat oleh siapa tuh? Itu segede gudang teman-teman itunya mesinnya itu kan. Karena dia butuh kabel ini itu gitu. Di Amerika ya. Dan hampir seluas itu satu lapangan sepak bola kalau nggak salah sejarah itu. Super komputer pertama itu. Disambung-sambunginnya gitu agar bisa ngerti, bisa ini gitu. Nah, dan bisa menangkap informasi kode-kode kan dulu pakai masih DOS kan. Generasi ini mah generasi dulu zaman saya itu ada DOS, ada Lotus, WS ya. Jadi kalau ngetik bikin kotak ini nih itu pakai kode FN, F7 berapa gitu, ini satu garis, mungkin gini ada lagi kodenya. Jadi bikin satu kotak itu lama tuh dulu. Ya. Kotak kita nih teman-teman dalam per detik itu dapat informasi yang masuk nih 2 juta informasi. Ini penelitian ilmiah ya. Soalnya sekarang nih saya diam 2 detik ya. Tuh, liver enggak masuk sini kan jemuran, begitu, gitu kan? Dan itu bebas aja, bener nggak? Nah, informasi tadi dirubah oleh kepala kita, oleh otak kita menjadi informasi setiap hari paling kan per detiknya itu 60.000 pikiran. Bayang nggak? Kalau nggak percaya silahkan aja lagi sholat yang khusyuk, makin khusyuk makin kunci tadi gitu ya. Yang saya cari, ada di sana itu, gitu, benar nggak? Maka ada training sholat khusyuk tuh kan lu tidak mudah itu khusyuk. Janganlah bicara kayak Ali ketika dipanah gitu, dia minta dicabut ketika sholat ya. Kita sudah bisa mengendalikan pikiran dia agak luar biasa. Kalau kita jujur aja saya juga belum agak berjuangan. Ya betul ya. Tapi kita usahakan ya. Ini 60.000 teman-teman setiap harinya. Dan apa nih? Lihat. Nah, ini tadi laptop ini. Ininya pikirannya ini nih yang memasari dan nasib kita itu dari sini. Jadi tergantung teman-teman bisa mengendalikan 60.000 pikiran. Semuanya bahagia, semuanya apa? Ngeluh, hasilnya gitu. Percaya nggak nih? Ayat-ayat. Loh, saya pak udah berdoa, gitu ya. Nah nanti kita akan disiplin katanya. Doa. Jadi ini perubahannya konsepnya ya. Dan sekian ini berubah nasib. Ini baru pikiran nih. Belum ke yang kedua tadi yang motivasi dan spiritual. Ini kita bicara kekayaan aja nggak apa-apa kan? Adalah kekuatan satu ilmu ya. Oke. Nah masalahnya ini kan dari yang 60.000 tadi apakah semuanya positif? Ya terserah dia kan, terserah pikiran ini. Ya kebanyakan kita nih mungkin ya justru banyak yang negatif yang ada di sini. Makanya hidup kita susah terus. Ya. Dan ini yang kata yang baru saya dapat juga nih belakangan. Setiap pikiran itu doa ternyata. Setiap pikiran yang 60.000 tadi ketika dipancarin itu doa. Dan setiap doa pasti dikabulkan. Tahu nggak?
Ada nggak ayat atau hadis? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku pasti. Astajib itu kata pasti aku kabulin. Nah, cuman kita menganggap yang dikabulin yang positif saja. Atau yang dikabulin sama Allah gitu. Paham ya? Semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang diucapin maupun yang hanya terbesit di pikiran. Tuh, ini PR berat kita nih. Bagaimana caranya merubah pikiran yang 60.000 tadi agar semuanya positif, atau paling tidak mayoritas positif. Karena apa? Ini mengubah nasib tadi. Karena apa? Karena semua doa, semua pikiran kita itu dikabulin. Jadi kalau sini negatif, ini yang ini gitu kan, berburuk sangka, ya itu yang terjadi. Ini tadi, paham ya? Cuman yang mana yang dikabulin, nah gitu ya. Kalau itu yang dapat fokus yang betul-betul kuat, makin kuat itu yang kita search, kita sorot, maka itulah yang kemungkinan jauh lebih dulu dikabulin atau lebih kuat untuk dikabulin. Kalau cuma ingin doang, ingin tadi saya ingin punya rumah sendiri, cuman ingin doang pulang gitu di sini. Nah tadi si motivator tadi kalau pengen tuh harus datang ke dealer, gitu. Kalau mau pengen rumah datang ke developer, gitu. Atau lihat ke BSD gitu kan, lihat saya pengen kayak gini. Itu teman kita Lita Budiati Pamungkas tuh, tahu ya? Saya lihat di Facebooknya dengan ada itu dia suka main pikir rumah impian. Dia mengamalkan ayat ini. Apa? Boleh nggak gitu? Boleh. Cuman tadi lagi niat kita untuk punya rumah itu untuk apa? Punya harta itu untuk apa? Punya mobil, ya. Jadi kalau cuma sekedar ingin doang tapi tidak kuat, tidak fokus, maka itu lemah. Sinyalnya lemah gitu kan? Sinyalnya kan? Ya, teman-teman. Dan hidup kita yang sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita sebelumnya. Dan pikiran tidak bisa dilawan. Oh, saya mau menghapus, kosongkan pikiran, nggak bisa. Kan saya dulu pernah ikut training pelatihan yang ngelatihnya tuh orang Buddha, ahli itu tuh apa namanya kalau meditasi. Oh, saya semalaman itu dengan si Wes Rendra. Cerita sih bukan ikut ingin pelatihan itu, saya diundang sebagai narasumber oleh Air Internasional di Tangerang. Narasumbernya yang satu orang luar, ya, yang satu Wes Rendra tuh, untuk melatih cara pede di depan publik kan, cara ngomong, cara ini. Saya diajarin assalamualaikum tuh sama Rendra. Bukan Rendra, saya budayawan itu lagi. Bukan budaya yang apa? Sujiwo Tejo ya, Mas Rendra. Gini teman-teman, di cara ngajar ya, saya dapat ilmu cara ngajar itu dari dia. Biasanya kita kalau bilang gini, pembukaan kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jawab ya kalau saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan belajar ini. Nah itu dimarahin, kita latihan, maju, salah, ulangi. Salahnya dia latih tuh. Jadi salam itu ada ilmunya. Apa sih salam? Doa dari siapa? Dari kita, doain siapa? Ini kan. Nah kadang-kadang kita tuh like service doang, sama dengan doa teman-teman tuh. Doa kita. Doa itu cuma di mulut doang, tidak fokus. Nah dia, jadi salam itu pertama dari mulai posisi kita. Usahakan di tengah kayak gini. Ya, ucapan salam dengan tulus. Nah, latihan tulus, latihan semalaman, latihan agar tulus. Gitu. dari ini ya. Tadi teman-teman ingat nggak lihat nggak? Saya salam. Ya, ini ketika ucap salam, kadang-kadang orang yang jawabnya belum selesai, kita langsung masuk, kan betul nggak? Kayak tadi tuh, itu jeda dulu sampai selesai, kemudian kita jawab kan.
mereka jawab kan, ketika mereka jawab tuh kan mereka lagi doain kita kan, kita doain dia, mereka doain kita. Doain untuk apa? Selamat, sejahtera, kebaikan, itu enggak? Kebanyakan kita ngucap doang tapi tidak pakai hati. Nah, teman-teman ketika salam di depan kelas nih, itu akan masuk teman-teman. Nanti ketika berikutnya kata-kata yang akan itu akan masuk ke para murid kita. Karena kita dari awal sudah tulus, sudah ikhlas. Nah itu ikhlas tuh benar, bukan ridho. Ya, ya. Salam aja saya dilatih. Setelah itu baru latihan cara ngomong, cara ini, cara menguasai space. Itu enggak sembarangan. Dulu saya pernah melatih peserta semua kepala sekolah di mana? Di Pogurit yang di belakang masjid Sadasar itu, guru-guru. Itu salah satunya ada yang testimoni itu setelah selesai dapat kan suaminya bidan. Dia ikut dia kepala sekolah. Yang saya ajarkan cuma, saya kan bukan guru, tidak punya basic sebagai guru, tapi saya pernah dapat saya latih bagaimana bisa mengendalikan audiens. Public speaking, public speaking. Karena butuh untuk pelatihan itu, dari salam sampai terakhir kayak gimana. Mengendalikan audiens tidak perlu dibentak. Kalau dulu kan zaman saya dulu dari siswa, kalau ada yang ngobrol itu, kapur, perkak cing dia. Siapa harus bentak? Wah nggak bisa cara itu. Ada yang mau ngasih rezeki. Nah, ya, belum apa-apa udah datang makan. Gitu ya teman-teman. Dia bilang, Pak, alhamdulillah saya itu seumur-umur Pak dicap oleh murid sebagai guru paling kejam, paling galak, paling takutin. Selama dia jadi guru, udah senior kepala sekolah. Kemarin ketika saya ngajar dan mempraktekkan ilmu dari Bapak, saya kan ada ini mungkin ada kuis atau apa gitu, pilihan guru terbaik yang teramah, ini paling favorit, dia yang menang gitu. Setelah dia merubahnya sedikit. Ya, mau tahu nggak itu? Kapan-kapan enggak ya? Paling sedikit. Pikiran tidak bisa dalam Islam adalah mengendalikan. Kendalikan. Cara mengendalikan apa? Arahkan ke yang positif. Kalau dia negatif sedikit, stop, jeda dulu. Tarik nafas. Oh ini berdosa nih. Istighfar. Balik lagi ya. Minimal karena pikiran adalah doa dan doa dari dikabulkan, maka hanya yang baik-baik saja. Yang ada SK dari Allah yang kita pikirkan. Sebelum bertindak nih, baru pikiran ya. Kan yang tadi ya. Nah ini nanti. Nah ini teman-teman ini realitas saya sebut ini realitas primer. Ini realitas sekunder ya, primer, sekunder ya. Jadi kalau ingin dapat kunci dalam optimization, maka kendalikan realitas primer Anda untuk merubah. Jangan ubah-ubah ini, jangan ubah-ubah nasib kita. Yang kita ubah di diri kita, perbaiki itu semua. Mulai dari pikiran, nanti hidup kita ini. Betul. Jadi ini saya ulangi. Yang di sini tergantung apa yang kita pancarkan. Mulai sekarang pancarkan, bahkan sejak mikir pancarkan yang positif. Terus setelah itu kan diwakili dengan kata-kata. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Ya, nanti kita bahas di. Karena nasibnya sudah hasil dari fokus yang kita kendalikan itu maksudnya fokus pikiran. Oke, coba latihan nih matematik sekarang ya. Simpen alat tulisnya, bukunya, dan ini. Matematik plus ilmu geografi dan ilmu bumi, ilmu ini ya. Yang ngajarin ilmu geografi nama dunia gitu, nama negara. Pelajaran apa ya sekarang? IPS. Yang guru IPS siapa? Ini jangan ngaku. Tadi guru matematik, guru IPS. Guru yang kalau ilmu hewan, mana hewan? Biologi siapa langsung? Yang lainnya guru apa dong? Oke, kita belajar itu gabungan, tapi ini kan kita lagi belajar pikiran ya.
pakai pikiran aja, nggak usah motret, nggak usah mikir dan nggak usah ngomong. Ya. Dalam hati sampai saya minta untuk ngomong ya. Ini bener kan nih? Tapi itu yang bener nih. Ini kalkulatornya pakai kepala aja. Ya. Coba ini latihan dulu ya. Sinus 18 dikurangi tangan 7 akar 14,5 ditambah 217 pangkat 10 pangkat 7. Biasanya pakai kalkulator. Oh, itu maksud saya ya. Kayak aja. Nah sekarang yang mudah nih, nggak usah pikir mati. Sekarang gini, Ini angka dalam hati. jangan ngomong ya, awas, jangan, tidak perlu ngomong, diem, di sini aja ya. Mau nggak nih? Oh. Nanti bisa kan praktekkan buat pilih oleh teman-teman di pikiran ya. Sekali lagi sekarang udah tutup mulutnya, jangan bisik-bisik, jangan tanya-tanya gitu ya. Kita ngelatih ilmu matematik sederhana. Pilih salah satu yang terangkat ini. 9 ada 9 juga boleh di sini. Bilang 9. Boleh milih 9. Oh 1 sampai 9 dah. Sudah? Pilih salah satu. Sudah. Simpan di kepala. Sekarang boleh tutup mata. Kayak kan boleh tutup mata dah. Kan sudah dapat ya. Kayak tutup mata aja. Buka. Sudah dipilih satu angka. Nah angka tersebut teman-teman bayangkan dicat oleh teman-teman pakai warna emas. Warnai dengan warna emas. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan angka yang diwarnai emas tadi dikali 2, gampang kan? Kali 2. Sudah? Oke, ada hasilnya kan? Tambah 8. Sudah? Ada hasilnya lagi kan? Saya tunggu dulu nih, agak susah nih. Oh, udah. Nah, jangan salah nih, kalau salah ngitung, salah juga nanti hasilnya ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah hasil akhir dari dikali 2 tambah 8, pada hasilnya itu hasil terakhir dibagi 2. Nah, dibagi 2 hasilnya. Karena ada yang belum tuh, saya tungguin 2 detik. Sudah ya? Kalau ada yang belum ngomong ya. Sudah? Nah, hasil akhir setelah dibagi 2, maka angka tersebut silakan Anda kurangi dengan angka emas. Nah, dengan angka yang tadi yang Anda kasih, warna emas. Sudah? Oh, jangan salah itu. Hasilnya dikurangi dengan angka emas. Angka yang pertama kali Anda pilih tadi. Sudah ya? Ada hasilnya kan? Oke, sekarang dia itu simpan hasilnya. Oke, saya ingin teman-teman sekarang belajar abjad dulu ya. Nah, angka tersebut kan ada tuh, angka sekian ya. Sekarang silakan konversi ke bentuk huruf. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya 1 berarti A gitu, kalau 2 B, kalau 3 C kan. Sudah dapat ya? Oke, kalau sudah, huruf tersebut Anda bikin nama negara. Di hati ya, awas jangan ngomong. Negara bukan kota, negara. Biasa agak susah di sini ya. Silakan cari nama negara diawali oleh huruf. Ya, silakan cari dulu di Asia. Kalau di Asia nggak ada, silakan lari ke benua Amerika. Ini yang agak susah nih, akan saya tunggu sebentar ya. Kalau enggak ya silakan ke Eropa mungkin. Apa ya? Negara itu rumit. Saya bantu kalau misalnya agak susah, mungkin negara yang di olahraganya maju, bisa di bulu tangkis, mungkin negara tersebut suka bersaing dengan Indonesia. Sudah? Ada yang dapat, ada yang belum ya? Yang belum saya tunggu. Nama negara dimulai dari huruf tersebut. Harus, contoh misalnya saya dapat huruf M misalnya ya, maka nama negara adalah Malaysia, Maroko gitu kan. Kalau saya dapat huruf I, Indonesia, negara ya. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah. Ada yang belum? Oke, saya anggap sudah. Yang belum nanti jangan ngobrol. Ada yang belum ya, saya tunggu ya. Nama negara.
Oke, yang belum nggak apa-apa lah, ikut aja ya. Baik, dari nama negara kedua kan ada hurufnya ya, ada disusun oleh huruf-huruf kan. Misalnya tadi saya bilang Malaysia, huruf pertamanya M, huruf keduanya A, huruf ketiganya L. Nah sekarang teman-teman cari huruf kedua dari nama negara tersebut. Udah? Gampang kan? Yang belum nih, yang belum udah temuin aja. Sudah ya, huruf kedua ya. Oke, nah dari huruf kedua tadi saya jawabin sekarang. Bikin nama hewan. Hewan ya. Hewan, tapi dalam bahasa Indonesia, saya nyebut bahasa Indonesia. Hewannya ya. Misalnya kalau saya dapat S sapi gitu ya. Jangan pakai bahasa Sunda gitu. Jangan pakai bahasa Sunda. Ada pokoknya. Cari dulu. Ya, saya nanti bimbing ya, saya nanti bimbing. Nama hewan ya dari huruf tersebut tapi berbahasa Indonesia. Ya, mungkin hewan tersebut bisa yang berkaki 4. Cari dulu tempatnya. Kalau enggak yang berkaki 2, yang berkaki 2, yang bisa terbang mungkin atau yang bisa berenang. Hewan ya. Terpanggil, udah dipikir aja nggak usah ngobrol. Terpanggil, bisa panggil-panggilin aja. Susah, tapi memang nih bayangin ada orang hewan yang misalkan tadi saya bilang bisa terbang. Ya jenisnya boleh jenisnya ya, jenisnya misalnya tadi kalau binatang piaraan misalnya kan ada ayam, ada sapi, kambing, apa gitu ya. Sudah dapat, ada yang dapat nih? Nah, oke. Ada yang belum juga nggak apa-apa, karena waktu kita terbatas. Nah sekarang silakan buka mata. Ingat-ingat ya hewannya ya. Nah karena kita sedang belajar ilmu pikiran tadi, nah nanti teman, ini apa tadi ini? Layar ya, ini. Nah dia bisa pindah ke sini oleh apa? Iya apanya itu yang lari ke sana apanya? Vibrasinya ya, getarannya, sinyal. Nah sekarang teman-teman kasih sinyal ke saya. Laporin tapi jangan pakai mulut gitu ya. Pakai kayak gini, nggak usah pakai. Ini kan nggak kelihatan kan? Laporin ke saya hewan tersebut. Nah, bentar, ini saya nangkapnya agak susah ini kebanyakan. Oke, mulai dari sekarang. Nah, ngelaporinnya satu-satu, jangan langsung blok gitu. Rasanya kewalahan nih milih-milih. Dari sini dulu silakan. Mungkin yang dilaporin ini dulu, warnanya dulu. Sudah mulai nangkap nih, ada yang warnanya hitam, ada yang abu-abu. Oke, sekarang setelah warna coba kepalanya laporin bentuknya. Kepalanya sekarang badannya, kakinya. Silakan sambil diraba di hati ya tapi kan. Kemudian rasakan itunya, teksturnya dari bulu. Pusat-pusat gitu di kepala ya. Nah makin jelas nih sekarang. Coba pegang kakinya. Oke. Moncongnya. Ya. Oke. Sudah saya udah. Saya udah nangkep bahwa yang ada ini kan itu adalah elang dari Denmark. Ada juga entok gitu ya. Nah, kalau ada yang itu biasanya salah ngitung ya. Salah ngitung. Gak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ada nggak yang benar? Nah, 1, 2, 3. Ada yang salah, ada yang ketemu kan? Benar ya? Bisa nggak kayak gitu? Ya iyalah pasti. Kan ilmu. Ya tapi kan walaupun pakai rumus kan belum, teman-teman bisa aja carinya apa kayak gitu bisa aja. Tapi kenapa kebanyakan sudah bilangnya semua itu ulang. Ya orang pakai rumus bukan sulap kan? Kita lagi bukan belajar sulap, belajar ilmu pasti.
ilmu pasti dari Allah. Ada nggak yang bilang tadi ke saya? Laut. Enggak kan? Cuma saya sebelum saya ini saya udah tahu jawaban teman-teman orang. Karena saya fokus, nah ini nih. Karena saya bagaimana caranya agar nasib saya, maksud nasib bahwa apa yang saya berikan itu telah. Saya fokus. Pokoknya udah diarahin sama saya kan, betul nggak? Oh, Iya. coba cari ke sini ke Asia. Nah, coba ke ini ke Eropa. Yang olahraga nih, kita diarahin kan sama saya. Fokus. Fokus itu mengendalikan pikiran. Tapi kalau udah nggak diarahin udah langsung deh kalau Denmark. Ya itu mungkin udah karena udah tahu kan ada yang belum tuh yang tadi yang susah juga nyari. Karena itu susah nama negara kan. Makanya saya arahin gitu kan. Bukan kota. Saya tambahin, oh yang bulu tangkisnya, oh iya bener, nah itu kan masuk tuh, itu fokus ya. Tapi saya tidak minta teman-teman nyebutin, saya nyebutin. Itu cuma acting aja, oh silakan lapor. Saya udah tahu dia pasti milih. Ya. Jadi yang hasilnya B. Iya orang, nih, ini saya bongkar ya ilmunya ya. Tadi milih 5, ini salah ngitung nih, 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 8. 8 dibagi 2, 9 dikurangi angka yang 5, 4 dikompres ke huruf apa? D. Semuanya D. D, Denmark. Huruf kedua pasti E. Cari binatang banyak namanya, tapi susah nyari E itu atau entok tadi. Saya bilang yang bahasa Sunda. Ember bukan hewan. Dan 3 kursus yang itu yang bahas itu. Teman-teman itu simulasi betapa fokus itu bisa mengendalikan bahkan bukan pikiran kita, pikiran orang saya kendaliin. Ya betul nggak? Saya mengendalikan pikiran teman-teman, saya kasih itu agar dia fokus ke itu. Oh iya, ujungnya benar kan? Pelang dan Denmark lagi. Itu berhasil, Pak. Oke, ya lanjut ya, teman-teman. Kenapa ini ilmu ini penting? Sebenarnya kita juga sering dengar kata disiplin ya. Disiplin itu apa? Asumsi disiplin. Baris disiplin, masuk kelas disiplin, apel disiplin, ngajar disiplin, waktu pulang disiplin. Jadi disiplin itu apa sih? Teratur, komitmen, dan kita betul-betul konsen dengan hal tersebut. Sekarang teman-teman teratur, konsen, fokus pada kata. Kalau kata keluarnya dari mana? Kata dari sini, bukan dari kaki, bukan dari yang lainnya. Teman-teman, ini sama dengan ini kepanjangan ilmu law of projection. Apa yang Anda pikirkan kalau